aku noleh ke belakang itu udah nggak ada rumah itu. Perasaan aku kok nggak lama jalannya gitu loh, kayaknya nggak jauh deh aku jalan dari rumah itu, udah nggak ada rumah itu. Di situ ada pohon low, jadi pohonnya itu tinggi besar ya, sudah tua. Terus di bawahnya itu ada semacam sumber air. Di situ itu ada sosok perempuan ya, perempuan itu telanjang kayak gantung gini loh mas. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Biras. Di segmen Mencekam kali ini, Kang Asep kembali hadir menemani kita. Di sini beliau akan bercerita mengenai wewe gombel. Jadi Kang Asep ini dalam sebulan 2 kali diteror oleh wewe gombel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah saya ketika saya masih kelas 2 SD. Hal ini terjadi pada saat bulan Ramadan yang pertama itu. Jadi 2 kali pertemuan itu terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua setelah bulan Syawal, setelah Lebaran itu. Saat bulan Ramadan itu ada aktivitas di sekolahan itu pondok Ramadan. Jadi setelah aktivitas sekolah formal, di sore harinya itu ada aktivitas pondok Ramadan. Ketika itu hari Kamis itu, jadi pulang itu dipercepat. Yang biasanya pulang itu jam 5, dipulangkan jam setengah 5 gitu. Nah terus saya inisiatif, daripada pulang duluan, mending saya itu diem dulu di kelas gitu, main-main kapur, main-main papan itu, nulis-nulis itu. Kata guru ngaji itu pada waktu pengajar itu, kamu nggak pulang Sep? Gitu. Oh enggak pak, saya belum mau pulang gitu. Ya wes ya, nanti pulang sebelum maghrib loh gitu. Nanti kalau surup-surup bahaya gitu. Akhirnya saya itu nggak sadar udah lama di dalam kelas itu mas, nulis gambar-gambar gitu, nggak jelas. Terus saya tuh mau pulang tapi nggak lewat lompongan kelas, lewat jalan belakang. Jadi situ itu jalan belakang itu jalan Trabasen ke arah rumah gitu. Dulu itu kalau sekarang dipakai bypass, kalau dulu itu masih sawah, masih banyak kebun-kebun tebu. Nah setelah saya itu lewat Trabasen situ, di situ ada pohon low atau loak. Jadi pohonnya itu tinggi besar ya, sudah tua, kalau kata orang di situ bilang itu sudah tua. Terus di bawahnya itu ada semacam sumber air, kolam sumber, tapi nggak besar, kira-kira 2 meteran. Nah setelah itu saya itu main-main di situ, nggak langsung pulang. Teman-teman itu bisa ngajakin pulang, tapi aku nggak peduli ya. Aku main-main di situ. Nah kita asiknya main-main itu ada sesuatu yang jatuh dari atas. Saya kira itu buahnya. Cemplung gitu mas. Cemplung berkali-kali. Kan warnanya itu coklat-coklat gitu loh. Saya nggak tahu itu apa ya, nggak saya hiraukan. Saya terus main-main air. Saya lemparin batu, saya ubek-ubek gitu mas. Nah terus dilala guru ngaji saya yang ngajar pada waktu itu, "Sep, kamu ngapain di situ?" bilang gitu. "Sini yo." Akhirnya aku memenuhi panggilan guru itu tadi, guru ngaji saya itu. "Ini udah mau maghrib loh, harus pulang." Terus ketika pulang itu kan saya dinaikkan dibonceng di depan. Dulu itu sepedanya masih sepeda kuno itu mas, sepeda jengki kayak gitu. Dinaikkan di depan, beliau ini duduk di goncengan. Jadi saya duduk di tempat yang harusnya nyetir itu mas, tapi beliau ini duduk di boncengan, bukan di sadel depan itu. Terus saya itu dalam perjalanan pulang itu pelan, yang ngelewati Trabasen tadi itu cukup dibuat sepeda pancal.
jadi kuat gitu loh mas, nggak sampai kayak kalau galengan kan bisa roboh, itu kuat. Dan jalan setapaknya segini, kira-kira 2 meteran, setengah meter. Saya lihat ke arah pohon yang tadi itu, di situ itu ada sosok perempuan ya. Perempuan itu telanjang itu maksudnya nggak seberapa pakaian. Di sini tuh ketutupan ranting pohon lo tadi loh, jadi kayaknya dia itu nyantol gitu loh, nyantol tapi apa namanya, maaf ya, itu apa, bawah dadanya itu nyantol di situ kayak gantung gini loh mas. Rambut itu panjang putih, kayaknya udah tua gitu loh, tapi kok secara penglihatan saya itu kan udah agak jauh jaraknya, kira-kira 15 meteran gitu loh. Saya lihat gini, kata guru ngaji saya, udah nggak usah dilihat wis, nggak usah dilihat, nanti kamu ngimpi jelek gitu katanya. Saya nggak tahu itu apa. Dulu pada waktu itu nggak takut, saya kira itu orang biasa gitu loh. Terus sampai rumah, terus guru ngaji saya itu bilang ke almarhum ibu itu, setelah isya, setelah buka itu, saya dibilangi sama ibu itu, kamu mulai hari ini kalau main jangan sampai maghrib, pokoknya jam 4 harus ada di rumah gitu. Jam 4 pokoknya harus sudah ada di rumah, kalau nggak gitu kamu tak gebukin gitu bilangnya. Akhirnya saya takut ya, nggak pernah wes main-main lama itu, nggak pernah, mesti pulang wes. Kalau sebelum jam 4 pun saya pulang gitu. Singkat cerita sampai bulan Syawal ya, lebaran. Nah setelah lebaran itu wes aktivitas sekolah udah mulai formal, udah nggak ada pondok Ramadan, aktivitas sekolah biasa. Dan hari Minggu itu aku berencana main sama teman-teman ini, 3 orang sama saya. Jadi 2 orang teman saya sama saya itu rencananya itu mau mandi di kali. Di situ ada semacam bendungan kecil ya, buat irigasi sawah di situ. Saya mandi di situ sama teman-teman itu. Mandi. Nah, di situ iseng kami itu kayak lomba tahan nafas gitu loh, kayak kuat-kuatan tahan nafas. Ada yang 20 detik kuat, ada yang 15 detik kuat. Pada masa itu ya, saya 10 detik itu nggak kuat. Ketika giliran saya sudah sambil ancang-ancang yo, terus menenggelamkan diri di situ. Tahan nafas sampai 10 detik mas. Terus saya nggak kuat, itu langsung saya muncul lagi dari air itu. Maksudnya aku gak kuat karena kuat nafas gitu, udah kuat nafas. Tapi kok nggak ada orang-orang gitu loh. Teman-temanku itu nggak ada di situ. Loh, nanti hari ini. Akhirnya aku mentas aja, nggak ada temennya di situ, mentas. Terus ada yang manggil dari arah barat, dari arah selatan itu ada yang manggil, le sini yo, sekatnya maghrib, rini yo gitu. Ya tak datangi mas, tak kira itu, pokoknya sosoknya itu ibu-ibu kalem, gemuk ya, cuman nggak gemuk gendut gembrot, nggak, cuman kayak subur gitulah, orangnya nggak seberapa cantik, cuman udah tua. Sini lo masuk kowes. Tiba-tiba itu kondisi itu mendung mas, tiba-tiba itu mendung terus hujan deras ya. Aku diam di situ itu kira-kira setengah jam. Terus aku itu disuguhi makanan kayak ubi, terus kacang tanah ya, rebusan itu mas, kayak apa, singkong kayak gitu. Kilo wes panganan le rapopo wes keluwen sampean ngono cari gitu katanya. Terus dikasih teh panas kayak gitu. Tapi entah kenapa aku itu merasa nggak nafsu makan itu, nggak pengen wes. Akhirnya aku bilang ke emaknya tadi, bu aku wes sepurane yo, aku wes nggak lapar, kenyang lah kasarannya, jadi nggak bisa makan ini gitu. Terus kira-kira jam 7 di rumah yang aku singgahi di situ itu, kayaknya ibu ini kedatangan tamu gitu loh, laki-laki separuh baya, umur kira-kira 40-an pada masa itu ya. Nah aku nggak kenal orang itu siapa. Mak, aku golek arek, sampean ro arek iki gitu. Loh, padahal aku di situ. Aku ada semacam bale ya, ruang tamu itu main bale, lesehan gitu, nggak ada kursi, nggak ada, cuma lesehan tuh. Loh, orang itu sampai masuk ke dalam, tapi nggak ngeliat aku. Seolah-olah aku nggak ada di sana, gitu loh. Orang ini tanya, mak aku golek arek, kurang mulai asar mang kurang mulai gitu. Ibu yang golek saken. Siapa jenenge?
Tapi ketika bapak ini menyebutkan nama itu, aku nggak tahu nama siapa yang disebut. Kalau secara pendengaranku sih dia nggak nyebutkan nama gitu loh. Cuman ibu ini ketika itu langsung bilang, oh nggak tahu aku karo anak itu, mungkin main ke rumah saudara gitu bilang. Akhirnya bapak-bapak ini itu keluar, ya wes mak ya pamitan gitu loh. Terus keluar, entah berapa lama itu aku udah merasa nggak enak gitu loh, karena aku lapar tapi aku nggak mau makan itu. Nggak tahu aku kenapa itu kok nggak mau makan itu. Cuman aku udah pegang udah ya megang gini loh buat main-mainan toh. Akhirnya aku pamit itu dipaksa, maksudnya dipaksa itu jangan wes, kamu jangan pamit dulu, ini masih sore, nanti ayah tak antar. Oh besok ayah tak antar kamu kenapa di sini gitu katanya. Kemudian aku maksa pulang. Terus kayak orang itu kayak marah gitu loh, tapi diem, orang nggak bilang apa-apa. Terus aku keluar, yes mak ya aku mulai yo, kalau langsung ya mak. Terus orangnya diem aja, tapi mimik wajahnya itu kayak marah gitu loh, kayak nggak terima kalau ditinggal itu. Akhirnya aku pulang kira-kira 15 langkah 20 langkah itu ya. Aku noleh ke belakang itu udah nggak ada rumah itu. Perasaan aku kok nggak lama jalannya gitu loh, kayaknya nggak jauh deh aku jalan dari rumah itu, udah nggak ada rumah itu. Akhirnya aku sampai rumah, terus ternyata bapak yang tadi ke rumah emak yang itu ada di rumah gitu loh. Loh lagi Asep gitu katanya. Akhirnya aku datang ke situ, terus ibuku nangis ya karena khawatir itu loh. Akhirnya ibu bilang kalau kamu itu diajak wewe gombel. Aku nggak tahu, pertama itu aku nggak tahu apa itu wewe gombel kan gitu ah. Terus bapak itu tanya, loh kamu tadi kan ngeliat aku. Loh ternyata bapak itu tahu kalau aku ada di situ gitu loh. Dia seolah-olah kayak ngecek gitu loh, bener apa enggak ini gitu loh. Tapi nggak mau langsung, ayo saya pulang, nggak mau langsung gitu. Jadi beliau ini mendatangi emak itu tadi cuma ngecek bener-bener tak Asep itu ada di situ. Makanya dia itu nggak langsung, loh ini lah Asep sih, nggak bilang. Nggak langsung diajak pulang gitu maksudnya itu. Cuman tanya tok, oh ternyata mek ngecek, oh ternyata Asep ada di sini. Terus akhirnya itu beliau ini bilang ke ibu saya, jika gini. Terus ibu saya cerita ke saya, ternyata saya itu udah pernah ditemui gitu loh, udah pernah dilihatkan kasarannya gitu. Terus bapak ini tanya, kamu dulu pernah tak ngelihat ibu-ibu kayak orang ini gitu loh? Nggak pernah pak gitu aku bilang. Orang ini wewe gombel. Kamu udah pernah dikasih makan belum sama orang ini gitu katanya. Udah pak. Loh terus kamu makan? Oh enggak, aku warak ya pak gitu aku bilang. Aku kenyang pak pada waktu itu. Oh ya wis alhamdulillah. Terus jajan-jajannya itu kamu pegang makanannya? Iya, tak buat mainan-mainan gitu. Singkat cerita, aku tidur ya sampai beberapa minggu. Aku itu mengalami sakit. Maksudnya sakit itu penyakit kayak guatel gitu mas. Kalau orang Jawa bilang gudiken. Ruam. Iya, bukan ruam ya sudah nanan gitu mas. Jadi selama beberapa bulan itu hampir 2 bulan ya. Aku itu wis dikucilkan di sekolah, wis nggak mau yang main itu loh mas. Jadi aku itu susah nulis, susah. Ya tangan itu nggak bisa gerak guys. Karena nanan semua tangan itu. Ada guru SD ku yang inget siapa kalau misal ketemu aku itu gimana tanganmu udah sembuh tak, mesti bilang gitu. Sampai sekarang itu masih teringat mas, gue gatel gitu loh, nanan. Ini berarti beda mas, sosok yang berkelantungan sama ibu-ibu itu? Kalau secara penggambaran dari bapak ini yang menemui saya di rumah itu sama, cuman secara penampilan beda gitu loh. Kalau yang awal itu sosok aslinya seperti itu. Dia itu ada sih kalau orang bilang dia itu korban selingkuh gitu loh. Kalau cerita-cerita lokal seperti itu di kampung saya seperti itu, entah itu benar atau enggak, tapi beliau ini bercerita, bapak ini loh yang kenal ibu saya itu, ternyata wewe gombel itu belum bisa punya keturunan. Jadi suaminya itu jengah gitu loh, kayak nggak bersyukur gitu loh, maksudnya nggak terima kalau istrinya nggak bisa punya keturunan. Akhirnya dia itu selingkuh, yang laki-laki itu suami itu selingkuh.
Nah, selingkuh ini diketahui oleh wanita itu gitu loh. Jadi si wanita ini menemukan perselingkuhan suaminya, akhirnya dibunuh suaminya itu. Si wanita ini bingung, akhirnya dia bunuh diri. Dan sampai saat itu hobinya itu nyulik anak-anak kayak gitu. Terobsesi sama anak kecil-kecil. Iya, karena belum punya anak selama masa hidupnya itu. Dan suaminya selingkuh karena itu tadi, karena dia belum punya anak. Tapi salah penggambaran sosok itu, kalau temannya ibu ini bilang kalau wujud aslinya umumnya itu telanjang dada dan payudaranya besar. Terus kalau sosok yang ditemui itu emang tipuannya dia buat narik anak-anak gitu. Ya penampilan sopan, nyuguhkan makanan. Terus kalau makanan itu biasanya kotoran manusia yang dikasih. Jadi yang menyerupai tadi, pola pendem tadi gitu loh, itu sebenarnya kotoran manusia. Sentuh aja, itu efek disentuh katanya, efek nyentuh makanan. Kalau temannya bapak bilang gitu ya, beruntung kamu masih megang gitu. Kalau kamu makan, wis kamu lupa wis. Itu ternyata teman-teman kemana mas, 2 anak ini yang tiba-tiba ngilang. Jadi kan ada 2 teman saya itu ya. Jadi besoknya setelah kejadian itu kan di sekolah itu ketemuan, saya tanya, kemarin kenapa kok aku ditinggal gitu. Tapi mereka ini saya tanya satu persatu, nggak bersamaan, nggak saling 2 barengan ini nggak, tapi satu-satu di lain waktu gitu loh. Yang satu bilang, loh kamu lo lama nggak muncul, habis lulup itu lo nggak muncul gitu. Lah aku ketakutan, akhirnya tak tinggal gitu. Terus yang temanku satu lagi bilangnya, selak sore langsung ditinggal jare gitu. Ayo aku cari tinggal gitu. Jadi alasan mereka itu yang pertama itu ya karena kelamaan itu. Entah berapa detik, tapi aku rasa itu cuma 10 detik gitu loh. Rumah itu gimana mas? Dulu itu ternyata keterangannya teman ibu itu bukan rumah sih, cuman kayak barongan kalau orang Jawa bilang. Jadi kayak hutan bambu gitu loh. Terus sebelahnya lagi itu tebuan, jadi kayak kebun tebu. Nah sebelah utaranya lagi sampai itu sawah guys. Jadi dulu itu masih pelosok mas. Listrik sih masuk, cuman nggak seberapa banyak rumahnya, cuman ada 4 atau 5 rumah lah. Jadi masih pelosok, masih alamnya gitu. Sekitar tahun berapa jadi ini mas? Aku kelas 2 SD itu, 80-an, 85 kalau nggak salah. Aku masih kelas 2 SD. Ya 85, 86 lah. 85, 86. Iya 86, aku lupa tahunnya. Terus tangan sampai 2 bulan itu ke berapa kali ke dokter? Hampir tiap minggu kontrol kayak gitu. Ke mantri sini, ke dokter sini, ke puskesmas ini. Terakhir ya disembuhkan sama orang temannya ibu itu. Bukan disembuhkan sih, ya selantaran dia itu kan punya metode penyembuhan alternatif gitu mas. Kalau orang-orang bilang sih direndam sama air garam gitu. Tak lakuin itu mas, tak lakuin, kita rendam itu, poweri, tapi nggak sembuh tetap. Sekali merintis kecil kayak jerawat ya, kayak cacar itu mas, kayak cacar, kayak herpes, kayak gitu. Kuat, cuma di sini toh, nggak sampai ke tengah leher nggak, cuman sampai pergelangan tangan sini. Yang megang pola pendem itu. Mungkin. Tapi sembuh mas setelah kena air? Iya sembuh, alhamdulillah sembuh. Tapi nggak seketika itu ya, perlahan-lahan rontok, kering langsung. Teman nggak kerasa gatal gitu mas, sudah nggak gatal lagi. Jadi obat-obat dari dokter itu dibuang sama ibu itu. Jadi pakai minum-minuman herbal kayak gitu, jamu-jamu pahit-pahitan gitu loh mas. Alhamdulillah sembuh. Terus mulai berteman lagi. Jadi selama 2 bulan nggak ada yang mau berteman itu loh, kayak dikucilkan gitu. Sedikit serem mas kalau saya merasakan pada waktu itu ya. Tapi saya nggak tahu kalau itu apa namanya, nggak tahu. Cuman setelah sembuh dari sakit itu, terus bapak itu ngomong, oh ternyata sosoknya namanya ini gitu. Nggak pernah kelihatan lagi setelah itu? Alhamdulillah nggak pernah. Lebih serem sundel bolong saya timbang wewe gombel gitu loh, karena wewe gombel itu nggak ganggu secara langsung nampak serem itu enggak. Tapi kalau guru ngaji saya itu bilang, kan saya cerita tadi, guru ngaji saya cerita ke ibu itu ya, kalau saya itu habis main-main di kolam terus gini-gini. Ternyata ibu saya itu cerita setelah saya itu sudah menikah itu loh.
baru cerita, kamu itu pernah dulu SD, kamu inget ah gitu, itu wewe gombel gitu, kayak gitu. Oh ternyata wewe gombel kayak gitu, gelantungan, telanjang dada terus besar gelantung sampai ke pusar gitu. Rupanya ya kayak tua, orang tua gitu, nggak muda sih, tua, rambut putih gitu. Gitu Mas, kalau cerita saya mengenai wewe gombel itu 2 kali pertemuan. Yang kedua itu ya akibat dari megang makanan yang disuguhkan itu saya sakit gutiken itu beberapa minggu lah, beberapa bulan, hampir 2 bulan. Bagi teman-teman yang mendengar kisah saya selama ini bisa menyikapinya secara dewasa, itu hak-hak jenengan semua. Tapi inilah kisah yang saya alami di masa kecil, di masa remaja sampai dewasa, itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini terakhir, kisah saya tinggal 1 lagi. Insya Allah saya sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih banyak Mas Asep sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di Flower TV. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Dan mungkin dari semua cerita Kang Asep ini bisa kalian ambil sisi positifnya ya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalam.